اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Semoga nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita senantiasa membawa keberkahan bagi kita, dan senantiasa kita syukuri nikmat Allah itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita. Kemudian daripada itu, kita berselawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku sayang, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan pertemuan kedua ini, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sayang, kompetensi yang kita pelajari saat ini melanjutkan kompetensi yang lalu, yakni tentang jujur dan menepati janji. Hari ini yang akan kita pelajari adalah menepati janji. Yang akan kita laksanakan hari ini bagaimana cara supaya siswa mendapat memahami makna menepati janji. Kemudian bagaimana cara menerapkan dalam perilaku sehari-hari tentang menepati janji. Anak-anakku sayang, janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk berbuat. Menepati janji, wahai anak-anakku sayang, berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Melakukan perjanjian itu hukumnya boleh-boleh saja, tetapi menepati janji itu hukumnya wajib. Bila tidak ia menepati janji, maka hukumnya jadi haram dan dosa besar, karena termasuk golongan orang-orang munafik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, ayatul munafiqina salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, kata Rasul. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Itulah pelajaran yang Bapak jelaskan yang lalu. Yang saat ini, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, ia mengingkari. Jadi orang yang mengingkari perjanjian itu adalah orang munafik, dan tempatnya di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga ciri-ciri orang munafik, kata Rasul, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya, ia khianat. Anak-anakku sayang, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayo kita baca sama-sama kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim.
Dan Allah mengancam orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kufar, dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka adalah azab yang kekal. Hati-hati sayang, makanya Bapak ajarkan itu supaya kita dalam kehidupan ini jangan mudah mengingkari janji, jangan bangga mengingkari janji. Maka kita diajarkan apabila berjanji, ucapkanlah kalimat insya Allah. Apa artinya Pak? Semoga Allah memberikan izin, semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberikan sesuatu hal yang bisa kita melaksanakan apa yang telah kita janjikan itu. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah. Bila berjanji, serahkan kepada Allah, semoga Allah memberikan izin atas janji kita itu. Jangan katakan pasti. Islam nggak boleh mengatakan pasti. Bila berjanji katakanlah insya Allah. Itulah anak-anakku sayang. Jadi jangan kita menjadi orang yang mengingkari janji. Apabila mengingkari janji, apa tadi sanksinya? Neraka. Mau masuk neraka? Nah, Bapak yakin nggak akan mau masuk neraka. Maka daripada itu, hindarilah perilaku mengingkari janji. Anak-anakku sayang. Kemudian daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl agar kita senantiasa menepati janji. Apa kata Allah? Baca surah An-Nahl ayat 91. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul ayman بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Tenang ya. Dan tepatilah kata Allah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Teman saya. Dan apabila kita sudah berjanji, ingat bahwa perjanjian yang kita lakukan itu Allah minimal sebagai saksi kita dalam kehidupan ini. Maka daripada itu jangan sepele. Hindarilah ucapan-ucapan perjanjian, tapi perjanjian itu tidak bisa ditepati dengan baik. Maka dengan demikian anak-anak sayang, bahwa di dalam ayat yang lain di surah Al-Mu'minun disebutkan bahwa orang-orang yang menepati janji itu ditempatkan Allah di dalam surga Firdaus. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Di dalam ayat ke-11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Antara lain orang-orang yang beruntung itu kata Allah adalah orang-orang yang menepati janji.
bila menepati janji akan diberikan Allah surga Firdaus tempatnya. Mudah-mudahan anak-anakku sayang, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, selalu menepati janji-janji yang telah kita sepakati. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi Bapak dan kita semua. Semoga diberikan Allah keberkahan dalam hidup kita. Maka daripada itu anak-anakku sayang, ambil buku tulismu sebagai tugas yang akan Bapak berikan. Pertama, apa arti menepati janji? Yang kedua, tuliskan salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar kita menepati janji. Dan yang ketiga, tuliskan ayat Al-Quran yang menjanjikan kepada kita bahwa orang yang menepati janji itu akan diberikan Allah tempatnya, tempat yang terbaik, yakni surga Firdaus. Demikian anak-anak sayang, semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan Allah manfaat bagi kita, bagi keluarga kita, kedua orang tua kita, bekal kita dunia dan akhirat. Wa rangkum minkum ma'assalamah wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.